Satu Inara, satu Denada. Atau orang kasih? Satu Aura. Nah bang, saya udah mulai nih. Belum. Yang mulai dulu. Udah. Udah? Rolling and go. Oke. Bang Mamat mau minta tanggapan sedikit terkait yang masih bergulir dan viral, ya kan? Bahwasanya mungkin kemarin Reza sudah Denada sudah mengakui Reza anaknya, tapi tuntutan Reza adalah ingin bertemu Denada secara langsung. Kalau misal belum terpenuhi juga oleh Dena, dia tetap akan melanjutkan persidangan perdatanya. Ini seperti apa sih mungkin abang? Jadi saya berbicara dari sisi praktisi hukum dan juga dari Dewan Etik Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang pertama-tama bahwa Denada kan sudah menyampaikan ke publik bahwa Reza itu adalah anak kandungnya. Itu salah satu poin yang penting di situ. Bahwa selama 24 tahun mungkin diasuh sama keluarga Denada dan hari ini dia sudah mengakui, itu sebenarnya merupakan salah satu poin penting bagi Reza untuk supaya dia menata atau mengurus lagi Denada terkait dengan masalah administrasi, terkait dengan identitas dirinya. Karena saat ini kan si Reza dititipkan keluarganya si Denada di Banyuwangi, dan gugatan si Reza di pengadilan Banyuwangi kan sedang berjalan. Bahkan ada tuntutan 7 miliar kalau tidak salah ya. Dan apakah ini akan berlanjut terus? Karena dengan ibunya sudah mengakui bahwa Reza adalah anak kandungnya. Sekarang adalah lembaga-lembaga perempuan dan anak harus memfasilitasi. Bahkan keluarga daripada Denada pun harus memfasilitasi urusan ini. Yang ketiga juga di pengadilan itu kan ada ruang mediasi. Ya udah di situ tempatnya untuk supaya selesaikan secara kekeluargaan. Dan kalau sudah mau berdamai sepakat ya cabut aja gugatannya. Ini kan urusan perdata yang harusnya bisa dicabut kalau memang posisinya sudah berdamai dan sudah saling paham, sudah saling tahu, dan tuntutan mereka itu juga sudah terpenuhi dengan sendirinya kalau posisinya sekarang itu Denada sudah mengakui. Nah, tinggal bagaimana caranya kedua pihak ini dipertemukan, apakah lewat KPAI atau lewat Komisi Perempuan atau lewat lembaga-lembaga perempuan dan anak atau lewat pengadilan sendiri atau lewat keluarga situ, monggo. Tapi saran saya, karena posisinya kedua si Denada sudah menyampaikan bahwa Reza adalah anak kandungnya, tidak ada ibu yang bisa mengganti anaknya, dan anak juga harus bangga lah bahwa saat ini sudah diakui, dan tinggal bagaimana mengurus administrasi identitasnya secara hukum. Ya, undang-undang administrasi harus diurus. Contoh kependudukan itu harus jelas ini statusnya Reza, lalu pengesahan anak. Jadi dia harus disahkan lagi anak ini lewat pengadilan ya. Dan juga ada undang-undang perlindungan anak yang menjamin perlindungan hak anak termasuk status hukum. Jadi Reza itu ke depan ketika administrasi hukum sudah berjalan, dia juga bisa mendapatkan hak waris. Ya. Setiap apapun yang nanti ke depan hak-hak dia sebagai anak itu akan terpenuhi dengan mengurus kembali administrasi hukumnya atau identitas pribadinya yang mungkin dulu apakah tidak dimasukkan dalam aktenya Denada atau tidak. Ini saat ini kan sudah ada pengakuan, sebaiknya diurus, ya kan? Dan yang kedua juga, kalau sudah damai, sebaiknya saran saya ya gugatannya dicabut supaya kedua belah pihak hidup damai, rukun lagi, dan tidak lagi nanti masalah ini kan sudah sangat viral nih, dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan dan lain sebagainya. Lebih baik disudahin setelah damai, mediasi oleh keluarga atau lembaga atau pengadilan, silakan untuk mendamai, dan supaya Reza pun akan mendapatkan hak-hak sebagai anak termasuk hak waris ke depan. Oke, Bang, tapi kan tadi kan abang sempat bilang harus difasilitatorkan antara Reza dan Denada. Tapi kalau misalnya ternyata Denadanya belum siap untuk bertemu langsung dengan Reza, seperti apa sih, Bang? Ya kalau Denada tidak mau bertemu langsung, bisa saja gugatannya masih berjalan terus. Konsekuensi hukumnya gugatan masih berjalan, karena orang berdamai dulu baru gugatan dicabut kan. Ya, salah satunya lewat ruang mediasi itu, yang kedua lewat mungkin lembaga-lembaga perempuan dan anak yang bisa memfasilitasi kedua orang ini bertemu dan mau peluk-pelukan, kangen-kangen, dan mau berdamai kan, itu kan lebih baik, ya kan. Dan kalau sudah damai gugatannya dicabut saja. Saya rasa Reza dan pengacara juga akan memahami itu. Tapi Denada juga harus beretikat baik. Sudah pengakuan kan hanya lewat media. Lalu tindak lanjutnya seperti apa? Karena ada hak anak yang harus diperhatikan. Bahkan ada undang-undang administrasi yang harus diperhatikan, harus diselesaikan juga. Tidak mengaku lalu selesai urusan, kan tidak juga. Enggak juga kalau menurut saya. Ini juga harus diperhatikan oleh Denada dan keluarga, dan juga mungkin ada pos hukumnya.
Oke, Bang, tadi kan Abang sempat mengatakan juga segera diakhiri karena nanti takut banyak oknum-oknum yang mungkin jadi melebarkan atau menjadi bola liar dari berita ini. Nah, itu sudah terjadi. Ada beberapa oknum lah bisa dikatakan mengatakan kalau Denada juga ada tidak hanya punya 2 anak, tapi memiliki 3 anak. Ini gimana nih Bang? Dan itu pun sudah ada surat terbuka dari Denada, pemberitahuan kalau tentang pernyataan dia tidak memiliki 3 anak. Artinya yang bicara itu harus bertanggung jawab. Bicara di publik ya. Di beberapa akun. Artinya dia harus bertanggung jawab. Artinya memberikan kebohongan publik, pemberitaan yang tidak benar kepada publik. Itu undang-undang ITE sudah pasti bisa dikenakan kepada orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak benar sesuai dengan faktanya. Harusnya ibunya menyampaikan. Kalau memang anaknya 3, mana? Oh, ibunya aja merasa bahwa punya anaknya 2, gimana ceritanya? Orang lain bisa tahu bahwa dia punya anaknya 3. Dan yang berikutnya saya perlu tegaskan, ketika Denada nanti sudah mengakui, lalu ada perdamaian, lalu lanjut ke pencabutan gugatan. Pertanyaan saya, Denada juga harus terbuka siapa ayah biologis daripada anaknya. Karena bagaimanapun kan tidak mungkin Denada sendiri, harus ada seorang laki-laki kan. Nah, laki-laki ini siapa? Ini juga harus dimunculkan ke publik. Kalau laki-laki tidak mau bertanggung jawab, ya lakukan tes DNA supaya harus ada Reza punya seorang bapak walaupun bapak biologis. Toh kalau itu tidak ada, berarti anak ini adalah anak ibu di dalam akta. Itu undang-undang kita administrasi boleh. Bahwa dia tidak memiliki ayah atau belum ada pengakuan secara resmi karena tidak di bawah pernikahan, atau mungkin di anak biologis belum ada tes DNA, berarti status di administrasi hukumnya atau di aktanya Denada itu berarti anak ini adalah termasuk anak ibu, artinya anak tanpa ayah. Berarti harus jelas semuanya ya Bang. Denada harus membuka semua tabir ini Bang. Ya, kalau menurut saya kalau dia mau buka, kan sekarang kan yang penting dia buka bahwa Reza itu adalah anaknya. Itu sudah menurut saya sudah luar biasa bagi Reza, bahwa selama ini dia mungkin mencari tahu siapa orang tua saya, siapa ibu, siapa ayah saya. Sekarang kan sudah terbuka bahwa ibumu sudah menyampaikan kepada publik loh, dan seluruh Indonesia menonton, bahkan luar negeri, bahwa Reza adalah anaknya. Nah sekarang tidak lanjutnya seperti apa? Karena bukan hanya soal pengakuan mediasi dan selesai, ada administrasi hukumnya. Anak ini harus disahkan ke pengadilan juga, putusan pengadilan. Yang kedua juga hak-haknya harus terpenuhi, termasuk hak waris ke depan, karena dia kan anak kandung dan dia seorang anak ibu, ya, di kakaknya tuh anak ibu. Bang, kalau memang ya itu kan juga menjadi satu tuntutan netizen ketika Abang bilang Dena harus terbuka dengan ayah biologis dari Reza, dan pasti netizen akan menuntut itu. Dan kalau memang Denada masih bungkam dan sampai sekarang hanya meminta maaf via sosial media tapi tidak dilanjutkan ke yang sesungguhnya, apakah nanti bisa pidana, atau kalau Reza nanti ke pidana apakah bisa ke step? Sekarang kan gugatannya perdata, tapi kalau misalnya ke pidana bisa juga penelantaran anak itu. Selama ini ditelantarkan anak ini bisa, kalau memang pihak Reza mau melanjutkan ke urusan pidana ya. Yang kedua juga mungkin selama ini karena tidak ada pengakuan, bisa juga larinya ke keterangan palsu dan lain sebagainya. Itu bisa juga kalau memang mau dibawa ke ranah pidana. Tapi penelantaran anak menurut saya itu sudah bisa terpenuhi unsurnya. Karena apa? Karena kan selama ini memang tidak diakui, ditinggalkan. Oke. Ada lagi nggak? Lihat proses hukumnya itu, mekanismenya gimana, Bang? Ya proses hukum masih